Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel saya. Jadi beberapa saat yang lalu saya posting tentang VJS versi 3 dengan composition API. Nah, jadi mungkin dari teman-teman ini ada yang masih belum terlalu mengerti apa sih maksudnya gitu. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan langsung di code-nya. Di sini saya sudah siapkan VJS versi 3 dengan menggunakan Vue CLI. Di sini langsung aja kita buat misalnya ada template, lalu kasusnya itu ada form. Form itu misalnya ada inputannya katakanlah username ya. Dengan menggunakan vModel kita tambahkan username. Lalu kita buat button. Di sini hanya sebagai sampel, jadi kita nggak perlu pakai password. Login namanya. Lalu di sini kita buat misalnya ketika dia disubmit, maka panggil metode dengan nama login seperti ini. Nah, lalu kita juga butuh di sini script. Nah, scriptnya ini ada data. Datanya ini misalnya nge-return username. Oke, username-nya string kosong by default. Lalu kita juga buat misalnya ada metodenya dengan nama login seperti ini. Lalu kita ambil datanya di username, misalnya kita alert. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita coba di browser ya. Oke, kita coba isi sesuatu, lalu login. Nah, kita dapat value-nya. Oke, jadi ini VJS versi 3 kompatibel dengan VJS versi 2. Jadi upgrade-nya harusnya kalian nggak terlalu sulit gitu. Lanjut, kita sekarang bisa melihat data dan methods ini terpisah. Jadi kalau misalnya datanya semakin banyak, semakin kompleks, begitu juga dengan metodenya, kalian nanti akan kesulitan untuk mencarinya. Yang mana ini misalnya? Yang berhubungan dengan metode login yang mana sih? Lalu misalnya ada metode baru lagi, misalnya register gitu, seperti ini. Register, register misalnya. Oke. Nah ini kan ada nama yang sama ya, username-nya sama, dan ini terpaksa harus kalian refactor lagi. Kalian ubah namanya, jangan username. Misalnya rec username, ada juga yang login username. Bisa seperti itu, atau misalnya juga nanti bisa ada login, di sini ada username, lalu di sini ada passwordnya, bisa-bisa aja. Oke, tapi intinya kalian harus mengubah dan perlu ada refactor lagi. Dan tetap saja methods dan datanya terpisah. Dan ini kalau makin kompleks kodenya, nanti scroll-scroll ke atas mencarinya segala macam semakin sulit. Nah, sekarang kita akan coba ubah ini menjadi composition API. Nah, di sini kita pakai satu form aja, hanya untuk demo. Lalu ini saya hapus. Di sini saya buat setup seperti ini. Lalu kita import dulu di sini namanya reactive agar kita bisa menggunakan reactivity datanya. Tapi kita nggak butuh data ya, yang objek data. Nah, lalu kita buat di sini dengan nama login, suatu variabel dengan nama login, isinya adalah objek. Objeknya ini memiliki data, oke? Datanya ini adalah data yang reaktif. Data yang reaktif ini berisi username yang kosong misalnya. Lalu dia juga punya metode. Nah, metodenya misalnya saya beri nama login. Nah, di sini kita tinggal ambil datanya. Misalnya ketika login, kita ambil datanya itu this form username. Oke, seperti ini. Dan jangan lupa kita return loginnya. Lalu jangan lupa juga update di template-nya. Jadi template-nya tadi ini cuma pakai username. Di sini sekarang kita pakai login. Jadi login itu dari sini asalnya. Login data username seperti ini. Oke, yang ini juga sama, login. Nah, tapi jadi aneh namanya, login. Nah, sekarang kita ganti ini menjadi submit agar lebih terlihat enak gitu kodenya. Dan ini data, saya lebih suka menggunakan istilah form. Jadi karena ini langsung berhubungan dengan form gitu. Sekarang kita coba kodenya di browser. Kita coba isi sesuatu misalnya, lalu login. Nah, kita dapat datanya. Jadi kalau kita lihat kodenya sekarang, data dan metodenya menjadi satu kesatuan. Enaknya karena seperti ini, kita bisa ekstrak kodenya ke file yang lain. Nah, misalnya saya cut aja ini, lalu buat file baru dengan nama login.js seperti ini. Paste di sini, dan jangan lupa supaya bisa diimpor kita buat export. Oke, jangan lupa juga di situ ada reaktif sehingga kita perlu memasukkan reaktif di sini. Dan jangan lupa kita import di sini namanya adalah login from login. Oke, loginnya dipakai di sini. Nah, jadi
kodenya sudah bisa terpisah seperti ini. Dan di sini kalau kita coba kodenya tetap jalan, reactivity-nya, submit-nya segala macam tetap jalan dan kodenya jadi lebih enak, lebih mudah nanti di-maintain kalau misalnya code base-nya makin besar. Jadi gitu teman-teman penjelasannya, semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Thank you.